Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Oh, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada dewan kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat. Bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta. Terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Nyatakan Kapoltabes Pekanbaru menyatakan orang ini tidak terlibat G30 PKI dan tidak teroris. Masa tampang seganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test, disuruhnya saya putar. Silakan masuk. Saya masuk. Putar kanan. Saya putar. Putar kiri. Habis itu saya heran, ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites, sampai bibir saya pun ditanyanya. Kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak, Pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Apa ada-ada aja. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Wudhu, mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya nggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musyawarah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu. Itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wudhunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Basah. Satu kali. Cara wuduknya cara wuduk Maliki, batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah.
Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi saya nggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Ustadz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam enggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, hulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma 2? Ati'ullah, ati'u rasul, ati'u ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul.